Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang parallel port dan aplikasi serta rangkaian konektor USB. Saya Zahra Salsabila Salwa dengan rekan saya Viola Briliana Firdaus. Parallel port, komunikasi pada port paralel. Parallel port atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia adalah port paralel merupakan sebuah port pada personal komputer yang berfungsi sebagai alat komunikasi komputer atau motherboard dengan perangkat luar yang bersifat paralel. Pada port paralel, pemindahan informasi dapat dilakukan secara bersamaan sehingga informasi yang terkirim lebih banyak daripada port seri. Port paralel biasanya dikenal dengan printer port atau Centronics port. Fungsi dari port paralel adalah sebagai penghubung motherboard dengan printer jenis lama, zip drive, beberapa scanner, sound cards, webcams, gamepads, dan lain-lain. Peralatan SCSI melalui adapter paralel ke SCSI, percobaan dengan TTL12 driver dan eksternal CDR atau CDRW. Selain itu, port paralel juga digunakan sebagai uji coba sederhana dalam perancangan peralatan elektronika. Port paralel untuk mentransmisikan data pada jarak yang pendek secara cepat. Port ini sering dipakai untuk menghubungkan printer, disk eksternal, atau tape magnetik untuk backup. Port paralel adalah port yang paling banyak digunakan sebagai interfacing dengan berbagai macam peralatan eksternal. Secara umum, paralel port terdiri dari 4 jalur kontrol, 5 jalur status, dan 8 jalur data. Hubungan pengkabelan yang umum digunakan yaitu konektor tipe DB25 seperti ditunjukkan pada gambar. Parallel port yang telah distandarisasi di bawah standar IEE 1284 pertama diperkenalkan pada tahun 1994. Standar tersebut didefinisikan dalam 5 mode operasi yaitu yang pertama ada mode kompabilitas, yang kedua ada mode 4 bit, mode 8 bit, mode parallel port lanjutan, dan mode kapabilitas diperluas. Register yang ada pada DB25 terdiri dari 3 jenis, antara lain register data, register kontrol, dan register status. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. Untuk dapat menggunakan port paralel, kita harus mengetahui alamatnya. Alamat LPT1 biasanya adalah 888 atau 378H dan LPT2 biasanya 632 atau 7278H. Setelah kita mengetahui alamat dari port paralel, maka kita dapat menentukan alamat data port, control port, dan status port. Alamat data port adalah alamat dari port paralel tersebut. Alamat status port adalah hasil kenaikan satu angka dari data port, dan alamat control port adalah hasil kenaikan 2 angka dari data port. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel ini. Kelebihan dan kekurangan dari port paralel yaitu kelebihannya adalah yang pertama, proses pengiriman data lebih cepat. Sistem ini akan lebih efektif untuk transmisi data yang memiliki jarak tidak terlalu jauh. Data dikirimkan sekaligus, misal 8 bit bersamaan, dan kecepatannya tinggi. Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama, komunikasi paralel adalah masalah half duplex. Kabel yang digunakan untuk mengirim dan menerima data adalah kabel yang sama. Yang kedua, karena transmisi dilakukan pada waktu yang sama, maka dibutuhkan kabel lebih banyak. Dan yang terakhir adalah masalah SKEW effect yang terjadi pada jumlah pengiriman bit secara serentak dan tiba pada tempat yang dituju dalam waktu yang tidak bersamaan. Ini ada contoh pemrograman parallel port dengan C++. Dapat dilihat di gambar tersebut, di mana port adalah alamat dari porta dan nilai kembalian adalah nilai dari register data pada porta paralel. Perintah INP, INPW, dan INPD mempunyai fungsi yang sama.
Perbedaannya hanyalah tipe dari nilai kembalian. Begitu juga dengan OutP, OutPW, dan OutPD. Untuk INP bernilai INT, INPW bernilai unsigned short, dan untuk INPD bernilai unsigned long. Perintah-perintah di atas tidak berlaku untuk Windows NT 2000 atau XP karena di kedua sistem operasi tersebut tidak diperbolehkan akses langsung hardware. Hal ini dikarenakan untuk perlindungan terhadap pemakaian suatu hardware oleh beberapa software secara bersamaan. Untuk mengatasinya dibutuhkan file input 32 DLL yang baru, yang telah dimodifikasi supaya dapat mengakses hardware. Pustaka input 32 DLL menggunakan driver standar yang diatur oleh Windows untuk mengakses hardware, jadi keamanan pemakaian hardware oleh software menjadi lebih terjamin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Viola. Terima kasih Zahra. Di sini ada aplikasi dan rangkaian konektor USB. USB ialah port yang sangat diandalkan saat ini dengan bentuknya yang kecil dan kecepatan datanya yang tinggi. Anda dapat menghubungkan hingga 127 produk USB dalam satu komputer. USB versi 1.1 mendukung dua kecepatan, yaitu mode kecepatan penuh 12 Mbits per second dan kecepatan rendah 1,5 Mbit per second. USB 2.0 mempunyai kecepatan 480 Mbit per second yang dikenal sebagai mode kecepatan tinggi. Suatu piranti USB dapat dikatakan sebagai sebuah alat transceiver atau pengirim sekaligus penerima, baik untuk host maupun USB itu sendiri. Sebuah istilah baru diperkenalkan, yakni USB function, yang dimaksud adalah peralatan USB yang memiliki kemampuan khusus seperti printer, scanner, modem, dan lain-lainnya. Konektor USB ada dua macam. Konektor USB yang pertama, konektor A untuk hubungan ke host dan konektor B untuk hubungan piranti USB. Secara fisik, keduanya dapat dibedakan dengan mudah untuk menghindari kesalahan pemasangan untuk menghubungkan lebih luas seperti menghubungkan ke piranti berukuran kecil, layaknya seperti handphone, PDA, dan sebagainya dibuat konektor mini A dan mini AB. Terdapat dua jenis USB, yaitu USB male dan female. USB male adalah yang interface USB yang menempel di device eksternal, misal flash disk, sedangkan USB female adalah colokan USB pada komputer dan laptop. Dari gambar tersebut, colokan USB mempunyai 4 pin. 2 pin untuk power dan 2 pin sisanya untuk jalur data. Pin 1 sebagai penyuplai power dengan tegangan lebih dari 5 volt DC. Sedangkan untuk ground-nya ada di pin 4, sehingga kombinasi dari kedua pin ini bisa kita manfaat untuk tenaga atau power. Misalkan untuk memutar kipas pada cooling fan, untuk charger ponsel, dan lain-lain. Sedangkan untuk pin 2 dan 3 adalah untuk mengirim dan menerima data. Misalnya, ketika kita mengcopy file dari laptop ke flash disk, maka datanya akan lewat di pin 2 dan 3. Next. Konektor USB. Konektor USB yaitu untuk memudahkan pengguna dengan sedikit tambahan komponen elektronika. Konektor USB dapat dirubah menjadi power supply 5 volt. Jenis-jenis konektor USB sendiri, yang pertama ada konektor USB tipe A, tipe B, konektor mini USB, konektor micro USB, dan yang terakhir konektor USB Type C. Bagian pin konektor USB yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tegangan 5 volt, data min, data flash, dan terakhir ground. Next. Lalu kelebihan dan kekurangan USB. Kelebihannya, yang pertama kecepatan yang lebih tinggi. Port USB memiliki kemampuan untuk transfer data yang sangat cepat. Biasanya data yang melalui USB akan dipotong-potong dengan ukuran 64 byte. Yang kedua, ada fleksibel dalam penggunaan. USB memudahkan kita dalam menghubungkan berbagai perangkat ke komputer.
sehingga kita tak perlu menyambungkan kabel tertentu agar sebuah perangkat bisa terhubung ke komputer. Dan yang terakhir ada diterima pasar secara luas. USB juga diterima oleh pasar luas. Banyak alat-alat baru yang bisa langsung dihubungkan ke komputer. Itu artinya pasar dengan sangat terbuka menerima USB. Lalu kekurangannya, ada beberapa kelemahan, terutama bila dilihat dari panjang kabel maksimal yang bisa terhubung ke USB, yaitu hanya 5 meter. Bahkan untuk handycam atau webcam tidak bisa jauh dari komputer. Begitu juga modem yang tidak bisa jauh dari USB, padahal untuk kabel UTORP bisa ratusan meter. Dan silakan Zahra. Baik, terima kasih Viola. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.